Shalom Tuhan. Shalom. Shalom. Ya, terima kasih salam ini bagi semua kita umat Tuhan, baik yang ada di tempat ini, di media, dimanapun saudara berada. Mari kita akan terus bersekutu dengan Tuhan dalam Roh Kudus. Sebab tanpa itu enggak ada yang bisa kita buat. Saat bernyanyi pun kalau Roh Kudus tidak bekerja di hati kita, itu akan memenatkan dan menyulitkan kita. Tetapi ketika saat bernyanyi, saat berdoa, mendengarkan firman Tuhan, kita terus makin meningkat dalam hubungan dengan Tuhan. Kita akan melihat bagaimana Tuhan itu hadir, menolong kita sampai kepada kemuliaan. Sebabnya mari umat Tuhan, makin mendengar firman Tuhan, makin berdoa kita, hati kita terus berhubungan dengan Tuhan, sehingga kita mengalami pemulihan. Kita akan dengarkan firman Allah, bagian terakhir dari 3 tentang berita Natal ini, yaitu temanya Natal menggenapi firman Tuhan. Tahun 2000 berapa sekarang? 25 nanti. Genapi firman Tuhan. Genapi firman Tuhan dalam kehidupanmu. Supaya kesulitan-kesulitan yang kita lihat tidak menjadi sulit. Kapan kesulitan itu tidak menjadi sulit? Ketika kita mampu melewatinya. Mampu memenangkannya. Tapi ketika kita tidak menang, memang kesulitan itu menjadi sesuatu yang menakutkan. Itu sebabnya mari umat Tuhan, kalau engkau tidak menang sekarang, tidak bisa menyembah Tuhan hari-hari ini, tidak ada alasan untuk kita dipermuliakan. Kenapa kita disuruh sekarang mau menyembah Tuhan? Sebab penyembahan yang kita kerjakan akan membawa kita kepada pemuliaan. Catat itu. Kalau kita gagal sekarang menyembah Tuhan, jangan pernah berharap ada sesuatu yang indah di depan selain ratap tangis dan segala macam kesusahan. Baik setelah kita meninggalkan tubuh jasmani ini, kesusahan itu malah akan berjibun, bergelombang bagaikan badai yang harus kita pikul sendiri. Sehingga roh kita akan menjerit habis. Kenapa sampai Yesus lahir, bahkan nanti dia mati, untuk menolong manusia ini supaya jangan meratap. Tolong umat Tuhan kita berdoa supaya dibuka Tuhan hati kita. Sebab memang gak bisa kita buka hati kita karena iblis itu duduk. Kuat sekali dia menguasai hati kita. Itu sebabnya kalau ada saudaraku kita bisa cinta terhadap penyembahan, terhadap ibadah, hati kita senang ketika beribadah, itu anugerah. Bukan karena saya dan saudaraku rohani, enggak. Jauhkan itu dari kehidupan bahwa kita rohani. Kita ini manusia daging. So, seringkali kita membangun narasi bahwa kita sudah rohani, hanya membuat kita terlelap, akhirnya gagal. Kita harus selalu katakan, di Alkitab selalu diajarkan, ingat bahwa kamu budak dulu dikatakan oleh Tuhan. Ingat bahwa kamu penjahat, keras kepala, keras tengkuk, ingat, selalu dikatakan Tuhan. Gak pernah dikatakan Tuhan kepada bangsa Israel, ingat kalian orang yang rohani. Begitu kita bolak-balik mengatakan, saya orang rohani, saya yang melayani Tuhan, ingatlah baik-baik, itu akan melemahkan kita. Kita harus katakan, Tuhan, saya ini manusia yang sangat-sangat tidak berguna dan berdaya. Paulus selalu mengatakan ini, saya manusia berdebak. Selalu dia tahu itu. Alangkah celakanya saya ini manusia yang sangat kotor, lebih kotor dari yang lain. Itu membuat dia terus terpicu dan terpacu untuk terus ingin diperbaiki oleh Tuhan. Ketika kita katakan kita sudah pintar, itu membuat kita jadi bodoh. Ketika kita katakan kita sudah berhasil, itu membuat kita akhirnya terbelakang. Tapi kalau kita selalu mengatakan, Tuhan saya tidak ada apa-apa, saya ini orang tidak pintar,
saya ini lemah. Ketika kita mengatakan itu, tumbuh suatu di hati, ingin jauh lebih baik. Itu makanya Alkitab selalu mengajar, ingat bahwa kamu ini debu. Ingat bahwa kamu ini Buddha. Ingat bahwa kamu ini bukan siapa-siapa. Tidak punya harapan di dalam dunia. Tidak punya Allah. Bukan tanpa alasan Allah menulis itu. Supaya itu juga kita sebutkan saat kita berdoa. Kita katakan kepada manusia kita, hai diriku, engkau hanya debu saja. Sehingga Daud mengatakan, hai jiwaku, sembahlah Tuhan. Mari umat Tuhan, ketika kita sudah men-setting pikiran kita demikian, disitulah rasa haus tumbuh. Sebab kita tahu tanpa Tuhan, kita tidak bisa menggapai apapun selain hanya kegagalan. Mari kita akan baca Matius pasal 2, ayat 19 sampai 23. Ini bagian ketiga dari 3 tentang berita Natal yang temannya sudah tetap Natal menggenapi firman Tuhan. Semoga dalam 3 kali berita Natal yang berturut-turut ini tumbuhlah di dalam tubuh, jiwa dan roh ingin menggenapi firman Tuhan. Sebab apapun sakitnya, saya sakit apapun penderitaan, kalau itu menggenapi firman Tuhan, Allah itu bertanggung jawab. Ingat baik-baik, Allah bertanggung jawab. Masih lebih berguna kita menderita untuk Tuhan. Karena kita akan melihat pemulihan daripada Tuhan. Daripada kita menderita hanya untuk dibinasakan. Terlalu mahal neraka itu kita bayar. Kita serahkan nyawa kita, kesucian kita hanya untuk membeli neraka. Dijauhkan Tuhan kiranya. Sadari itu umat Tuhan. Kenapa dibuat sekolah orang? Supaya dia sadar siapa dirinya. Memahami bagaimana dia harus bersikap menatap kehidupan ini. Kenapa harus belajar? Tahu membaca, tahu ilmu ini, tahu ilmu itu. Supaya dia sebagai manusia bisa memposisikan diri. Kemana dia harus melangkah sesuai dengan kehendak Allah. Sehingga Roh Kudus menolong kita. Kita baca bergantian. Ayat 19, semua para pemuda-pemudi. Kemudian ayat 20, nikah-nikah. Begitulah selanjutnya. Yang saya masuk nikah, semuanya. Yang janda, yang duda. Jangan pula, oh enggak ada istri saya, berarti saya bukan nikah. Jadi kita siapa? Jadi nikah-nikah dan pemuda-pemudi. Sebab setiap ibadah umat, perhatikanlah. Paling pintar iblis itu membisikkan narasi yang salah. Supaya kita sehingga abstain dalam keaktifan menerima firman Allah. Semua akan dibisikkan. Kamu kan main musik aja kau urus. Jadi kita nggak bernyanyi. Kamu kan ini penyambut tamu aja kau. Jadi kita nggak mau muji Tuhan. Kamu kan jaga sound multimedia. Jadi kita lupa beribadah. Kamu kan moto-moto. Jadi lupa kita beribadah. Ingat baik-baik. Fokus kita mau beribadah. Apapun kita pegang. Saya pegang ini untuk saya beribadah. Maka jangan hilang konsentrasi. Minta Roh Kudus menolong. Ayat 19 para pemuda-pemudi. Kemudian nikah-nikah. 3, 2, ya muda-mudi. Setelah Herodes mati, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi di Mesir. Kita nikah-nikah. Katanya, bangunlah. Ambillah anak itu serta ibunya dan berangkatlah ke tanah Israel, karena mereka yang hendak membunuh anak itu sudah mati. Muda-mudi. Lalu Yusuf pun bangunlah, diambilnya anak itu serta ibunya dan pergi ke tanah Israel. Nikah-nikah. Tetapi setelah didengarnya bahwa Arkelaus menjadi raja di Judea menggantikan Herodes ayahnya, ia takut ke sana. Karena dinasehati dalam mimpi, pergilah Yusuf ke daerah Galilea. Muda-mudi. Setibanya di sana, ia pun tinggal di sebuah kota yang bernama Nazaret. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh nabi-nabi, bahwa ia akan disebut orang Nazaret. Ya, terima kasih buat respon yang baik. Begitu banyaknya yang mau disampaikan dalam
perikop ini. Tetapi keterbatasan kita, saya pikir juga, apalah yang mau saya sampaikan, yang bagaimana mau disampaikan. Roh Kudus tolonglah, tuntunlah. Karena begitu banyak hikmat Allah di sini. Sampai saya sendiri sebagai gembala hamba Tuhan berdoa, yang mana mau saya sampaikan Tuhan. Apa yang dibutuhkan oleh umat ini? Umat di Batam Kota beda dengan umat di Batu Haji. Beda-beda sendiri kebutuhannya itu. Itu makanya ketika mendengar firman Tuhan, ayat di sini beda dengan di sana, karena itu kebutuhan mereka. Beda-beda kebutuhan kita. Itu sebabnya mari kita sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Apa sih yang dikatakan oleh ayat ini? Saya ulangi kembali. Allah itu bertanggung jawab atas firman-Nya. Amin, umat Tuhan. Itulah Natal itu. Allah itu bertanggung jawab atas firman-Nya. Kita lihat semua apa yang dijalani oleh Yusuf Maria. Sejak mereka masih pemuda dan pemudi. Karena dipilih oleh Tuhan. Tidak sedikit kesulitan yang kelihatannya makin berakumulasi. Dan akhirnya sampai ke Mesir. Setelah di Mesir mereka di sana sekitar 4 tahun. Sampai 6 tahun. Diperintahkan untuk balik ke tanah Israel. Mereka balik. Tetapi di tanah Israel terjadi ketakutan bagi Yusuf. Karena digantikan Herodes Antipas. Digantikan oleh Herodes Archelaus. Ini mengerikan lagi. Oleh karena dia takut, lihat. Tuhan itu bicara kepada dia. Coba kita pikir. Ketika dia mau kembali ke tanah Israel, Tuhan datang, kamu kembali, dia kembali. Setelah itu, dia balik. Tahu di perjalanan. Rasa takut di hati Yusuf ada. Tuhan datang lagi. Makanya ada kalimat di sana, gini. Setelah titik, baru dikatakan, karena dinasehati dalam mimpi. Ya, dikatakan di sana, ayat yang ke-22 saya baca, tetapi setelah didengarnya, tentunya Yusuf, Maria mendengar bahwa Archelaus menjadi raja. Ini anak daripada Herodes Antipas. Sama-sama kejam ini. Kan Herodes yang gelar kerajaan. Siamangaraja, Hamengkubuwono. Itu kan gelar ya. Sekarang nggak tahu Hamengkubuwono keberapa sekarang. Paling yang kita tahu Hamengkubuwono 12, padahal itu entah Hamengku sudah 25, sekarang kita tidak tahu. Dan kita tahu Sisingamangaraja ke-12, entah saudaranya Sisingamangaraja 13, tapi tidak lagi kedengaran, karena tidak ada lagi persoalan. Amin, umat Tuhan. Amin, umat Tuhan. Ini pun perlu pikiran yang serius mendengar ini. Bukan tidak datang Sisingamangaraja ke-20, tapi nggak diurusi lagi, karena nggak ada lagi urusannya itu. Jadi di sini kita lihat, sekarang Antipas digantikan Archelaus, anaknya. Sehingga dikatakan, ia takut ke sana. Titik. Ia takut ke sana. Titik. Nah, kalau itu koma nanti jadi nggak ada arti kalimat ini. Ia takut ke sana. Maka dua ada kata sama, betul kita. Ada dibuat karena. Karena dinasihati dalam mimpi. Coba perhatikan indahnya. Kalau kita menggenapi firman Tuhan, diperintahkan firman, jalani. Ketika ada kenal, aduh Tuhan gimana saya nggak mampu. Pasti Tuhan bicara ulang, amin. Lo amin umat Tuhan? Amin umat Tuhan? Pasti Tuhan bicara, ini berulang kali di Alkitab. Tuhan katakan kepada Yakub, udah pulanglah Yakub. Kembalilah ke rumah ayam. Tak tahu mau ketemu Esau, takut dia. Tuhan bicara kepada dia. Ini menunjukkan Allah bertanggung jawab atas firman-Nya. Haleluya. Katakan dulu haleluya. Nah, bilanglah kiri kanan. Allah bertanggung jawab atas firman-Nya. Jangan ngantuk kamu bilang. Dengar. Allah bertanggung jawab atas firman-Nya. Ya. Makanya jangan sia-siakan firman. Dengar, berusaha mengerti, lakukan. Apapun resiko, lakukan aja. Allah bertanggung jawab. Kalau dikatakan kepada istri, tunduk kepada suamimu. Tapi dia, suami begini, susah ini. Lakukan aja.
itu suami akan diurus oleh Tuhan. Amin ya? Loh amin nih. Herodes kejam, diurus oleh Tuhan. Selesai dia. Haleluya. Amin ya? Tapi istri-istri juga kalau tunduk, kalau suamimu kurang baik menurut kamu, jangan minta selesai. Haleluya. Betul ya? Betul ini. Sebab kadang-kala kita emosi sekali, Tuhan udah selesaikanlah itu, jangan. Soal menyelesaikan, mengurus nanti Tuhan yang memberikan. Tapi rasa takut, katakan, Tuhan saya takut. Hari-hari ini dia makin kejam. Roh Kudus pasti bicara, buat begini. Haleluya, katakan dulu, haleluya. Buat begini. Aman di dalam Yesus. Sebab itu berita Natal itu. Firman itu terus bergerak. Bergeraklah di dalam firman itu. Karena firman itu Allah. Izinkan firman Tuhan mengintervensi terus kehidupan. Jangan kita mengintervensi firman. Jangan. Biar dia yang terus mengerjakan dalam kehidupan kita. Dan ini iman daripada Abraham. Coba kita baca Roma pasal 4 ayat 21. Roma pasal 4 ayat 21. Dengan penuh keyakinan bahwa Allah Lihat ya, berkuasa. ini Abraham dengan penuh keyakinan. Tentunya ada kasus di atas. Coba satu ayat di atasnya. Tetapi terhadap janji Allah, ia tidak bimbang. Ini Abraham, terhadap firman Allah dia tidak bimbang. Kenapa? Karena ketidakpercayaan. Karena ketidakpercayaan dia tidak bimbang. Sebab firman itu selalu ada. Amin umat Tuhan. Masalahnya kita percaya atau tidak. Kapan kita tidak percaya? Ketika kita lihat persoalan berakumulasi. Ada masalah, ada persoalan yang sepertinya mustahil kita lewati. Padahal firman Tuhan diberikan supaya kita bisa melewati apa yang tidak bisa kita lewati. Haleluya, amin ya. Pegang ini. Atas ketidakpercayaan, baca terus. Malah ia diperkuat dalam imannya. Malah begitu dia. Abraham itu makin banyak masalah oleh karena makin banyak masalah oleh karena melakukan firman Tuhan. Dia makin pegang itu firman. Makanya ada nyanyian, mati hidup untuk siapa? Loh, mati hidup untuk siapa? Kita kan hanya mengutip perkataan Paulus. Sebab mati atau hidup, kita milik Tuhan. Apa sih maksudnya ini? Bagi Tuhan, kita ini tetap terpelihara. Amin ya? Di makam pun kita sementara, Tuhan tetap pelihara. Tidak akan selesai kita di situ. Tuhan akan urus. Apakah Yesus selesai setelah dia ke Mesir? Tidak, diurus Tuhan. Sehingga itu Abraham, malah imannya diteguhkan. Dia ngotot, ini firman Tuhan, saya pasti lakukan. Itu umat Tuhan. Sebagai orang Kristen yang betul, berdirilah teguh dikatakan dalam ibadah Natal mudah-mudahan. Sebab ada menguasai dunia ini, yaitu iblis. Dia licik. Dia tidak menguasai dengan peluru kendali, dengan nuklir. Tapi dia menguasai dengan licik. Licik ini jauh lebih dahsyat daripada peluru kendali. Ada pemimpin Indonesia mengatakan, menurut pengamatan saya tidak akan terjadi lagi perang fisik. Penjajahan fisik. Yang ada penjajahan, yaitu apa? Ilmu, teknologi, ekonomi. Ini permainan licik. Sehingga imannya tidak makin kendor, tapi makin gigih dia. Memegang janji Allah terus. Dan ia memuliakan Allah. Nah, makin memuliakan Allah. Ini yang tidak ada sama kita. Bagaimana dikatakan, hai hamba-hamba, hormati dan tunduklah kepada Tuhan walaupun dia bengis. Kita akan intervensi firman ini. Bagaimana gitu orang dia bengis?
Dia tidak manusiawi. Tapi firman Tuhan mengatakan, hormatilah Tuhan, walaupun dia bengis. Menurut logika ini, nggak bisa. Kita akan intervensi, ya Tuhan. Makanya saya katakan, jangan intervensi firman. Tapi izinkan firman mengintervensi pemikiran, mengintervensi konsep, mengintervensi keberadaan. Pasti dahsyat. Terus baca. Dengan penuh keyakinan, Di tengah badai persoalan. Natal ini umat Tuhan. Di Natal inilah yang paling banyak masalah orang Kristen. Cobalah setiap pribadi. Kan paling banyak masalahmu sekarang. Anak orang pulang, anakku nggak pulang kita bilang. Anak orang baju baru, anakku nggak baju baru. Orang bikin kue, kami belum. Gitu. Ya, ada orang berlibur, kita nggak berlibur. Natal ini sebenarnya menggenapi firman Tuhan. Tapi Natal inilah yang paling menakutkan. Membawa kekristenan kita sempoyongan. Tapi senang saya melihat saudara, nggak ada yang sempoyongan di sini, ya, amin ya. Apapun terjadi, bagaimana? Coba bilang dulu sama yang ngantuk itu. Agak kencang bilang, kiri kanan, apapun terjadi, aku kan tetap tersenyum. Iya lu, amin ya. Pokoknya kan saya sapa kalian kalau udah ngantuk. Sebab saya lihat di sini, kok mulai agak miring kepala beliau itu. Saya kan tatap terus. Itu makanya saya lebih tinggi dari saudaraku semua. Kalau dengan suara tetap nggak bangun, aku kunjungi sebentar. Saya akan bangun, ayo kita pulang yuk. Baca terus. bahwa Allah berkuasa. Bahwa Allah berkuasa. Dia makin yakin di tengah badai. Allah berkuasa terhadap apa? Untuk melaksanakan apa yang telah Untuk melaksanakan firman yang sudah didengar oleh dia. Ingat baik-baik. Semua firman yang pernah saya dengar, engkau dengar, pegang dengan baik-baik. Allah berkuasa menggenapi itu. Allah berkuasa menggenapi itu. Maka jangan lewatkan mendengar firman. Bagaimana Tuhan mau bekerja kepada kita? Firman yang gak ada yang kita ingat. Cobalah kita jawab sekarang. Bagaimana kira-kira Allah mau bekerja bersama dengan kita? Firman yang gak ada yang kita ingat, gak ada yang kita kerjakan. Allah tidak pernah bekerja di luar firman. Catatlah itu. Sama seperti analogi. Kita tidak akan pernah bisa ke Jakarta tanpa menggunakan kendaraan laut, darat, dan udara. Kalau mau berenang silakan aja. Bukan saya yang suruh. Amin. Kurang kuat katakan amin. Jadi jangan takut, aduh gimana ya. Saya hari-hari ini melihat, malah justru di Natal ini banyak pembuktian firman Allah terjadi. Saya alami, kami alami bersama dengan nikah saya, dengan anak-anak, dengan juga istri saya. Justru Natal ini. Tapi nggak usahlah saya urusi sekarang ini. Bukan itu urusan yang mau saya sampaikan. Saya mau menyampaikan firman Tuhan, bukan mau saksi-saksi. Nantilah kita bersaksi. Kalau mau dengar kesaksian saya, datang kalian ke rumah saya. Saya akan bersaksi 2 hari. Di sini kita lihat. Apa sih? Dikatakan di sana, coba. Kalau kita lihat di dalam ayat yang ke-13, baca dulu. Pasal yang Matius, pasal 2, ayat 13. Setelah orang-orang Majus itu berangkat, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, Bangunlah, ambillah anak itu, serta ibunya, larilah ke Mesir, dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu. Coba lihat, tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu.
Jelas sekali, detail sekali. Kenapa sampai begitu Tuhan merawat Yusuf dan Maria? Karena di dalam mereka ada firman itu. Yesus itu dia lahir bagi kita, amin. Amin. Dia itu firman Allah, coba gendong firman itu. Kasih firman itu. Kasih firman itu. Sehingga dikatakan detail kepada dia. Ada yang mau mencelakakan Herodes. Coba ambil anak itu dengan ibunya. Cepat. Pergi ke Mesir. Apa enggak bisa? Apakah kurang di sana tempat bersembunyi? Mungkin ada gua. Bisa aja, tapi heran. Tuhan minta kepada dia lari kemana? Coba kalau Yusuf mengintervensi, aduh jauh sekali Tuhan. Engkau kan maha kuasa. Bagaimana nanti saya merawat di Mesir ini, itu. Dan kemudian dikatakan sampai aku berfirman kepadamu. Gak ada batasnya. Dibutuhkan di sana ketaatan. Di tengah ketaatan ketekunan. Di tengah ketekunan percaya bahwa Allah tidak pernah mendustai. Haleluya. Percaya dia. Sehingga dia tidak intervensi. Kenapa Yusuf Maria tidak mau intervensi? Karena sudah berpengalaman sebelumnya. Yusuf dia tolak kehadiran daripada Maria dalam kondisi mengandung Tuhan Yesus. Maria menolak Allah dengan kondisinya. Tetapi setelah mereka menuruti, Tuhan tuntun. Sehingga sekarang mereka sudah belajar. Tuhan sudah tetapkan, sudah Tuhan pilih. Kalaupun saya tolak, pasti Tuhan tidak akan pernah mundur. Ingat loh umat Tuhan, Tuhan yang memanggil kita, amin. Tuhan yang memanggil saya, Tuhan yang memanggil kita semua, amin. Kalau Tuhan yang memanggil kita ini semua, Allah tidak pernah mundur. Dia terus akan kelola kita. Bukannya enggak ditolak Yusuf, bukannya enggak ditolak Maria. Tapi dikelola oleh Tuhan. Ingatlah baik-baik. Makanya nyanyikan itu Tuhan yang panggil. Kalau Tuhan yang panggil, gak bisa kita lari. Kalau kita mau lari, mencoba lari, mempersulit. Tuhan pasti kejar. Karena Allah Maha Kuasa. Dia di atas segala-galanya. Dia berotoritas mutlak bagi kita. Tidak bisa. Jangan kita atur firman Tuhan. Izinkan dia mengelola dengan baik-baik. Sehingga di sini mereka tidak kelola lagi. Dituruti aja. Dia pergi. Sekarang pada ayat yang ke-19, ayat 20. Kalau tadi dikatakan, sampai aku berfirman kepadamu. Ternyata penggenapannya, coba ayat 20. Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, dan berangkatlah ke tanah Israel. Karena mereka yang hendak membunuh anak itu sudah mati. Coba pikir, tidak ada ini di pikiran Yusuf dan Maria. Sampai harus begini nasib daripada Herodes. So ini cepat. Kalau dihitung dengan waktu sekarang, cuman jarak 2-3 tahun. Dari begitu megahnya Herodes. Tapi karena dia ingin menggagalkan seluruh rencana Allah yang luar biasa. Demi keselamatan manusia, demi kemuliaan Allah, demi penyataannya. Tidak terlalu lama Herodes. Dalam sejarah sakitnya, sakit perutnya, panas. Sampai dia enggak tahan hidup. Mati begitu aja. Bukan tidak ada dokter, bukan tidak apa-apa. Cuma 2 tahun, sampai 3 tahun. Yusuf pun heran. Ketika dikatakan, udah mati. Ingat lu baik-baik, makanya umat Tuhan, sampai ingat baik-baik, tidak begitu jauh perjalananmu, kalau kita selalu melawan firman Allah. Tidak begitu jauh. Jangan lawan firman Tuhan. Coba kalimat ini. Makanya dalam tulisan saya tulis di sini. Coba diklik nomor 2, nomor 11. Coba yang merah. Baca dulu sama-sama, 3, 2, ya. Lebih kencang lagi, 3, 2, ya. Tariklah kepada dirimu, siapa saja
yang ingin mencelakakan dirimu. Karena memang engkau cinta firman Tuhan, ingat baik-baik. Tuhan pasti hentikan, katakan amin. Tuhan pasti hentikan, katakan amin. Ingat baik-baik. Makin taat kita, tidak terlalu lama itu masalah. Diselesaikan Herodes. Dia mau membunuh. Akhirnya dia yang dibunuh. Makanya jangan kita lawan firman Tuhan. Firman ini sedang bicara ke telinga kita. Mau kita katakan, itu kan khotbah, tunggu. Kita akan melihat siapa kita di hadapan firman Tuhan. Tentunya saya juga tidak menakut-nakuti siapa. Tapi saya tegur diri saya, kenapa saya berani melawan firman? Tidak terlalu lama. Itu sebabnya kita mari belajar. Apapun yang kau alami, sulit, mulai dari sekolah minggu, remaja, muda-mudi, yang sudah menikah, yang janda, apapun kita ini. Ingatlah baik-baik. Kalau karena firman Tuhan, sehingga kita tidak berbuat dosa dan tidak mau melakukan ini dan itu, yang melanggar firman Allah, tidak terlalu lama Tuhan pasti menyatakan janjinya iya dan amin. Sehingga dikatakan di sini sudah balik. Padahal waktu dia disuruh berangkat, sampai saya berfirman kepadamu. Sekarang berfirman, tapi ditambah, bukan hanya baliklah ke Israel. Itu Herodes sudah mati. Saya katakan pada saat ini, apapun masalahmu di depan, kalau mulai saat ini kau taati firman Tuhan, semua masalah itu beres. Amin. Coba kita nyanyi dulu. Kalau Yesus jadi kepala, semua apa? Ini. Itu aja. Dengan sukacita tanpa tepuk tangan. Supaya segar dulu yang mulai lemas, ya kan? Bila Yesus jadi kepala, semua pasti beres. Tak ada masalah yang tak terselesaikan. Perkara besar dan mujizat selalu Dia nyatakan, dan pertolongan yang tepat pada waktunya. Sekali lagi, bila Yesus Dengan Yesus sebagai kepala, semua pasti beres. Tak ada masalah yang tak terselesaikan. Perkara besar dan mujizat selalu Dia nyatakan, dan pertolongannya tepat pada waktu. Banyak masalahmu? Tempatkan Yesus jadi pemimpin. Amin. Pasti apa? Bilang dulu sama kalau ada masalahnya. Banyak masalahmu ya. Beres itu nanti. Coba bilang dulu. Banyak masalahmu? Tempatkan firman. Pasti apa? Begitu enaknya. Nah, untuk apa itu masalah dibereskan? Supaya kita jangan sampai ada gangguan dalam mengemban firman Tuhan. Bukan supaya kita berleha-leha, tapi supaya jangan ada yang mengganggu kita dalam mengemban pekerjaan Tuhan. Coba kita lihat, Herodes ingin membunuh. Ingin mau dia bunuh Yesus, tentunya Yusuf dan Maria pun akan diselesaikan. Tetapi apa yang terjadi? Dia dihentikan Tuhan. Makanya di sana ada kalimat yang hitam. Mana kalimat yang hitam? Ini baca yang kuat. 3, 2, iya. Kencang lagi. Sekali lagi kalimat ini. Allah, 3, 2, iya. Allah tidak tinggal dia. Kembali saya selalu teringat tentang Raja Ahaz. Dia takut itu di Yesaya pasal 7. Takut bagaikan pohon bergoyang sana bergoyang sini. Saking takutnya padahal penjahatnya Ahaz ini. Tapi dia umat Israel masih disuruh Tuhan Yesaya tolong bilang sama Ahaz itu.
Saya kasihan lihat dia takut terus. Lihat loh Tuhan, tolong lihat saya. Kalau sampai saat ini ketakutanmu enggak selesai, Tuhan lihat, amin. Dan datang firman ini sekarang, tempatkan Yesus jadi kepala, semua apa? Sekali lagi, tempatkan Yesus kepala, semua apa? Tapi kalau kita tidak mau, masih pikiran kita pasang, ya enggak beres-beres. Beres-beres. Cuma dikatakan kepada Ahaz, udah kamu gak usah takut. Itu semua kemarahan Rezin dan semua persekongkolan yang diarahkan kepadamu. Tuhan katakan kepada, itu hanya puntung yang berasa. Itu tidak mungkin terjadi. Tapi sayangnya Ahaz gak percaya. Kita pun seringkali begitu. Tapi ingatlah baik-baik dalam Natal ini. Kalau engkau percaya, pasti jaya. Haleluya, amin ya. Kalau engkau percaya, pasti apa? Jaya. Itu dikatakan kepada Ahaz. Kalau engkau percaya, pasti jaya. Dan memang itu berita Natal. Hanya sikap kita tetap percaya. Sehingga kalau Tuhan Yesus menjelaskan dalam Injil, dalam perjanjian baru, selalu dikatakan, sampai rambut di kepalamu pun terhitung apa? Semuanya. Ini menunjukkan tanggung jawab Tuhan. Kalau Tuhan memanggil engkau jadi Kristen, ingat baik-baik, jadi Kristen yang memang berubah, tanggung jawabnya Tuhan ingat, sampai satu rambut saya akan bertanggung jawabkan. Engkau tidak pernah dirugikan. Dengar ini berita Natal ini. Engkau katakan sampai saya begini, saya dipersekusi, sudah banyak korbanku ini, itu, hitung aja. Hitung aja. Tapi Tuhan katakan, sampai rambutmu kalau gugur satu, saya hitung. Ini perlu kita baca. Lukas 12 ayat 4, kemudian dilompat 6 sampai 8. Lukas pasal 12 ayat 4 dulu. Aku berkata kepadamu, Ya. hai sahabat-sahabatku. Bayangin ini Tuhan Yesus. Kita dikatakan sebagai apa? Hebat ya, luar biasa ya. Saya sahabat. Bilang dulu sama jantungmu, saya sahabat. Bukan sahabatnya maling kita. Tapi sahabat siapa? Raja di atas segala raja. Cobalah umat Tuhan, ketika ada masalah, saya sahabat raja di atas segala raja. Tidak mungkin saya tidak ditolong, amin ya. Baru nyanyi, Yesus engkau sahabatmu. Dikatakan sama dia, ulangi sekali lagi. Aku berkata kepadamu, Ya. hai sahabat-sahabatku, janganlah kamu takut terhadap mereka yang dapat membunuh tubuh. Nah, itu kan situasinya persis waktu itu. Jangan takut sampai pada kondisi nyawa terancam karena firman. Kapan kita menjadi sahabat daripada Yesus? Karena firman. Sehingga dia jangan takut kepada yang bisa membunuh tubuh. Baca terus. Dan kemudian tidak dapat berbuat apa-apa lagi. Dan nggak bisa setelah itu. Ayat 6 sampai 8. Bukankah burung pipit dijual 5 ekor 2 duit? Ya. Sungguh pun demikian, tidak seekor pun daripadanya yang dilupakan Allah. Bayangin, burung pipit aja hanya bikin rugi pekerjaannya. Tetapi itu pun diurus oleh Tuhan. Apalagi kita ini, amin sama Tuhan. Amin. Nah terus baca. Bahkan rambut kepalamu. Bahkan rambut, perhatikan baik-baik. Kenapa sampai demikian Yesus berkata kepada sahabat-sahabatnya ini. Supaya jangan ragu membangun persahabatan dengan dia. Begini loh umat Tuhan. Jangan ragu engkau membangun persahabatan dengan Yesus. Karena banyak ini, banyak resiko ini, segala macam. Terlalu banyak ibadah, berdoa, ini, itu. Sehingga kita ragu. Dia mengatakan itu, hai sahabat-sahabatku, jangan ragu. Jangan sampai kau pecahkan persahabatan kita. Hanya karena ada yang mau membunuh.
daging. Ulangi sekali kalimat ini. Bahkan rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Ini menunjuk pertanggungjawaban dia. Jangankan dibunuh, rambutmu pun gak bisa dipegang. Haleluya, amin. Amin buat Tuhan. Jangankan engkau dibunuh, rambutmu pun sempat dipegang. Saya urus dia, kata Tuhan. Bangga enggak punya Tuhan Yesus? Saya tanya, bangga enggak punya Tuhan Yesus? Kalian kuliah, dosenmu mempermainkan engkau, Tuhan akan urus. Asal memang engkau belajar. Tapi kalau enggak belajar memang enggak diurus. Memang kau pemalas kau. Tuhan tidak pernah mau urus orang yang tidak baik-baik. Amin ya. Tapi kalau kita baik-baik diurus. Katakan kepada Tuhan, Tuhan sudah baik-baik, saya lakukan ini, itu, segala macam. Tapi masih begini saya diperlakukan. Tuhan bilang akan kurus itu nanti. Ku bikin nasibnya seperti Herodes. Loh ya, makanya juga kalau ada di sini guru-guru, jangan permainkan murid. Amin ya. Kalau ada dosen, jangan permainkan itu. Saya pun tidak mau mempermainkan sidang jemaat. Sebab dia punya Tuhan. Emang ini semua jemaat ini datang di sini karena saya. Karena Tuhan, sempat saya permainkan, saya pun diselesaikan Tuhan. Jangan dikira saya nggak sampai berpikir ke situ, otak saya ini jalan. Saya nggak mau. Kalau kita hamba Tuhan, otak kita ini selalu berpikir, ini milik Tuhan ini, mau dirusak, selesai saya nanti. Itu dikatakan, rambut di kepalamu pun diurus. Sekarang kita lihat apa yang ada di dalam pembacaan tadi. Sekarang saya akan percepat di dalam tulisan saya. Coba tampilkan nomor 1, latar belakang penyebutan Yesus orang Nazaret. Sebab itu yang ditekankan di sana. Dikatakan di ayat yang ke-23, mari baca pasal 2. Setibanya di sana, ia pun tinggal di sebuah kota yang bernama Nazaret. Terus? Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh nabi-nabi bahwa ia akan disebut orang Nazaret. Nah, jadi begitu loh Tuhan. Jadi apapun yang terjadi dalam hidupmu itu menggenapi rencana dan kehendak Allah. Amin ya. Itu makanya jangan putus asa, apalagi sampai melakukan hal-hal yang tidak baik. Ingatlah baik-baik. Kalaupun engkau rasa ini negatif sekali Tuhan, ini begini, Tuhan, ingat baik-baik. Tuhan sudah atur itu. Dan semua masalah yang getir itu Tuhan akan urus dengan baik-baik. Ada maksud Tuhan di sini. Sebab dikatakan di sana mau digenapi. Yesus itu akan disebut orang apa? Orang Nazaret. Kita lihat di sana latar belakang penyebutan Yesus orang Nazaret. Digenapi, itu yang kita baca tadi, digenapi dengan apa yang disampaikan firman Tuhan oleh nabi-nabi, bahwa ia akan disebut orang Nazaret. Apa itu Nazaret? Ini yang kita lihat. Jadi kita lihat perjalanannya, Betel, Mesir, sampai apa? Nazaret. Coba lihat perjalanan ini. Begitu banyak di sana pergulatan, begitu banyak di sana ketakutan, tapi semua endingnya luar biasa. Disebut Nazaret, Bethlehem. Dia lahir di tempat yang mentereng. Sebab Bethlehem itu kota mentereng loh, naikkan. Ya udah ya. Bethlehem, ibu kota, tempat raja, tempat Herodes. Mentereng itu Bethlehem. Tapi ini mentereng enggak? Tereng. Walaupun tinggal di Punggur mentereng juga itu kan. Pokoknya semua apartemen ini apa? Betul ya? Yang tadi dapur 15 pun kita pasti. Kita lihat di sana, Bethlehem, kota apa? Mentereng atau kota raja, kota kelahiran Yesus. Itu ada ayatnya di sana. Kota benteng, kota Sion, kota beragama. Pokoknya kota luar biasa itu. Dia lahir di sana sebagai apa? Raja. Amin ya. Yesus lahir sebagai apa? Betul ya? Tapi apa yang terjadi?
harus pindah ke Nazaret. Nazaret itu apa? Itu kota terhina. Kota terhina. Coba tampilkan nomor 4. Latar belakang sejarah kita lihat. Nazaret itu kota terhina. Kota campur baur. Kota yang penuh dosa. Tempat daripada banyak tentara-tentara Yunani, Roma. Di sana duniawi sekali. Tetapi itulah kota tempat Yesus dibesarkan. Lahir di tempat mentereng, dibesarkan di tempat terhina. Perhatikan baik-baik ya. Lahir di kota mentereng, tapi dibesarkan dengan penghinaan dan dihina-hina dan terhina. Ingat baik-baik. Kita lahir dari firman, mentereng enggak? Hebat enggak? Tapi dibesarkan dengan penghinaan, mau enggak? Ini dibesarkan dengan salib. Sehingga disebut, ini orang yang banyak parut-parut Kristus. Harus ada itu. Lahir sebagai raja, tapi dibesarkan dengan tantangan, ujian, kesulitan, air mata. Sebab itu di daerah Galilea, wilayah bangsa kafir, diremehkan orang. Sehingga kalau kita lihat, Bethlehem ke Nazaret, Yesus dilahirkan di daerah yang terhormat, tetapi dibesarkan di daerah yang dipandang rendah. Begitulah kekristenan itu. Kita ini anak raja, amin. Loh, percaya kita anak raja? Percaya anak raja? Tapi dibesarkan di dunia dan terhina di dunia. Banyak kali dihinakan di dalam dunia. Itu dialami Tuhan Yesus. Tetapi apa yang hebat? Tinggal di tempat terhina, namun berkualitas mulia. Itu Yesus. Sebab sampai iblis hinakan kok Tuhan Yesus. Tapi dia tahu juga dia mulia. Tinggal di tempat terhina, namun berkualitas mulia. Ini perlu kita baca. Markus pasal pertama, ayat 23 dan 24. Pada waktu itu, di dalam rumah ibadat itu, ada seorang yang kerasukan roh jahat. Perhatikan ini. Di mana dikatakan yang kerasukan roh itu? Rumah ibadat. Di sini ada enggak yang kerasukan roh? Jangan ya. Ternyata di dalam ibadah pun banyak kerasukan apa? Roh apa? Coba tanya, kamu kerasukan enggak? Jangan bilang, ini yang di samping saya ini. Jangan. Lebih baik terus tanya dulu. Kamu kerasukan enggak nih? Loh, baca sekali lagi. Loh, ulangi. Pada waktu itu, di dalam rumah ibadat. Bayangin. Di dalam rumah ibadah bagaimana? Ada seorang yang kerasukan roh jahat. Kerasukan. Jangan kira di rumah ibadah nggak ada orang kerasukan. Banyak orang kerasukan. Tapi di sini nggak ada lah ya, amin ya. Betul ini? Betul ya? Lihat kalau orang kerasukan, dengar firman, apa dikatakan? Baca terus. Orang itu berteriak. Apa katanya? Apa urusanmu dengan kami? Apa urusanmu dengan firman-firman itu? Apa urusanmu dengan dosa saya? Apa urusanmu kalau saya tidak setia? Apa urusanmu kalau saya tidur? Apa urusanmu rupanya? Itu di mana? Kan itu kan? Apa urusanmu rupanya? Biar saya nggak nyanyi. Apa urusanmu? Biar saya lemas-lemas. Kan dia bilang pemimpin pujian, ayo mari sukacita. Ada ku tengok yang lemah-lemah. Apa urusan? Kalau dia katakan itu dia sedang apa? Tadi waktu nyanyi ada enggak kalian katakan itu? Aku katakannya tapi pelan itu. Lihat lu baik. Cobalah kita lihat hari-hari ibadah saat ini banyak kerasukan.
Sampai di rumah, setelah di sini kerasukan, sampai di rumah jadi apa? Siar-siaran. Loh, itu peningkatan itu kan? Tahu kalian siar-siaran? Apa itu? Itu. Tapi kalau orang tidak kerasukan di ibadah, sampai di rumah apa? Penyembahan. Loh, amin ini. Begitu sampai, aduh Tuhan firman-Mu tadi luar biasa. Ku sembah Kau. Tapi coba kalau di gereja kerasukan, apa tadi rasa? Aku ini bilang pendeta itu. Baru kali itu datang saya di situ. Aduh Tuhan, tak kenapa lah saya di situ. Enggak, enak, lihat baik-baik. Tuhan sedang mengasihi kita semua, amin ya. Padahal tadi kupikir jangan ke sini. Ini nih yang bawa saya ke sini. Jangan. Tuhan itu baik, amin ya. Katakan Yesus baik. Kerasukan. Karena Yesus sedang menyampaikan firman. Apa kalimatnya? Apa? Apa urusanmu dengan kami, hai Yesus orang Nazaret? Coba dihinakan. Hai kau orang Nazaret, tempat terhina engkau. Tapi dilanjut apa lagi? Engkau datang hendak membinasakan kami. Terus? Aku tahu siapa engkau, yang kudus dan Nah lihat tuh, tinggal di daerah terhina, tapi berkualitas surgawi. Katakan dulu haleluya. Itu Kristen itu tinggal di daerah dunia yang rusak ini, tapi beda kualitas. Haleluya, amin ya. Yesus orang apa? Tinggal di dunia yang begitu rusak, tapi kualitasnya surgawi. Dihinakan dia sama iblis, tapi yang enggak bisa dilawan oleh iblis. Saya tahu engkau yang kudus dari mana? Coba kalau begini kekristenan kita di Natal ini. Walaupun kita tinggal di daerah yang begitu rusak di dunia ini, tapi lihat, pribadinya beda. Itu yang diminta Tuhan dalam Natal ini. Dan selalu ini disuarakan Tuhan kita di Batam Kota ini, beda. Berkualitas beda. Saya tahu yang kudus dari Allah. Memang itu, soalnya kekudusan ini kan selalu menyinggung orang yang tidak mau bertobat. Apa urusanmu dengan saya? Kenapa kau perintah saya? Tapi puji syukur, kita yang di sini nggak ada begitu, amin ya. Kita semua anak raja, amin. Tapi ingat baik-baik, kita masih di dunia yang hina ini, amin ya. Seringkali dihina, terhina, dan banyak penghinaan. Sampai disebut Yesus orang Nazaret. Haleluya. Ini harus digenapi loh umat Tuhan. Kalau kita katakan kita Kristen, menerima firman Tuhan, kita masih tinggal di mana? Di dunia yang penuh dengan segala kerusakannya. Tapi harus bisa diakui oleh iblis. Saya tahu engkau kudus. Sampai iblis mengatakan, saya tahu engkau kudus. Bagaimana sekarang? Ketika iblis melihat hati kita. Ini yang diminta kualitas Natal ini. Walaupun keadaan sulit, banyak penderitaan, air mata, tapi kualitas dirimu tetap berkualitas surgawi. Amin ya? Katakan dulu amin. Katakan amin. Itu yang diminta Tuhan. Dan itu yang dituntut Tuhan kalau kita berjemaat di GPT Batam Kota. Ya dihinakan, terhina, banyak menerima penghinaan. Apapun sebutan-sebutanmu karena engkau mengiring Tuhan. Udahlah, gak usah peduli itu. Amin ya? Amin umat Tuhan. Apapun disebut-sebutanmu, entah orang apa kek, orang apa kek, orang apa kek. Gak usah engkau pedulikan itu. Kalau memang karena melayani Kristus. Gak usah sibuk mengurus itu. Saya dihinakan, saya dikecilkan, saya itu. Udah, apapun itu. Allahku luar biasa, amin ya. Tuh. Saya senang itu. Dan ini harus pegang ini. Ingatlah baik-baik, kita dilahirkan mentering, dilahirkan firman Tuhan. Lahir sebagai raja. Coba kita lihat kelahiran kita. 1 Petrus, pasal pertama, ayat 3 sampai 5.
Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, terpujilah Allah, Bapa kita. Luar biasa ya. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Terus. Yang karena rahmat-Nya yang besar. Terus. Telah melahirkan nah, kita. ini digarisbawahi. Telah melahirkan apa? Telah melahirkan kita. Bangga enggak? Bangga enggak dilahirkan oleh Allah? Amin. Apa arti lahir? Bersumber dari Allah. Rupa dan teladan Allah. Kudus dari Allah. Itulah kita. Lahir di kota mentereng. Lahir di sorga. Dibesarkan di dunia. Amin. Dan itu harus kita buktikan. Baca terus. Oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati, Ya. kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Pada suatu hidup ini hebat ini, mentereng ini. Terus. Untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat Haleluya. binasa. Katakan dulu haleluya. Menerima apa? Bagian yang tidak dapat binasa, apalagi? Yang tidak dapat cemar. Tidak dapat cemar, apalagi? Dan yang tidak dapat layu. Tidak dapat layu, apalagi? Yang tersimpan di sorga. Luar biasa ini. Tersimpan di mana dikatakan umat Tuhan? Artinya tidak pernah berkurang dan tidak pernah defisit. Amin ya? Amin umat Tuhan? Tidak pernah berkurang, tidak pernah apa? Selalu makin mulia dan makin mulia. Tersimpan di sorga. Baca terus. Bagi kamu. Ya terus. Yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah. Ya. Karena imanmu. Sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman. Nah ini. Mentereng ini, kelahiran ini. Baca terus. Bergembiralah. Bergembira akan hal itu. Terus. Sekalipun sekarang Nah, perhatian baik-baik. Kamu di Nazaret. Lahir di kota mentereng, dibesarkan di mana? Jadi kita di dunia ini umat Tuhan untuk membesarkan kita. Supaya kita dewasa rohani. Amin ya. Jadi mempelai Tuhan. Amin. Amin umat Tuhan. Jadi ujian tantangan untuk membesarkan engkau itu. Sekolahmu itu membesarkan engkau. Jangan putus asa. Pekerjaanmu membesarkan. Semua apa yang diizinkan Tuhan membesarkan kita. Tantangan yang ada sekarang mungkin belum selesai. Ingat baik-baik, itu untuk membesarkan kita. Saya pun tahu itu. Saya selalu mengatakan, pasti ada rencana Tuhan di sini. Dia mau besarkan. Jangan pernah kita ragu. Buktinya ini, buktinya ya memang faktanya begitu. Tapi akan dijawab oleh Allah. Dia pasti besar. Makanya selalu saya katakan kepada para pemuda-pemudi, engkau pasti dahsyat. Asal memang firman itu menguasai kehidupan. Mungkin kita katakan, tapi faktanya begini, enggak apa-apa. Fakta boleh aja begitu. Tapi Tuhan kita jauh di atas fakta. Yesus kita jauh di atas fakta. Makanya jangan takut. Jangan pernah kendor, makin percaya. Sudah dikatakan di ayat ini, bergembirakan hal itu, engkau lahir di Bethlehem. Sekalipun sekarang ini kamu seketika apa dikatakan? harus berduka cita. Harus berduka cita. Oleh berbagai-bagai pencobaan. Oleh berbagai-bagai pencobaan. Tujuannya itu membesarkan, baca terus. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian iman. Nah, membesarkan. Jadi ingat baik-baik. Kita di dunia ini supaya dibesarkan Tuhan. Haleluya. Amin ya. Setelah dibesarkan akan ketemu bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Di situ pesta nikah itu. Ketika engkau sekolah, engkau sedang dibesarkan di sana. Kalau kita nggak mau sekolah, nggak pernah jadi besar. Walaupun kepala kita makin besar. Lu betul kan? Kita lahir kemarin kepalanya segini kecil. Loh. Kalau kita nggak sekolah, kepala kita makin apa? Tapi cuma kepala doang. Tapi nggak pernah kita menjadi orang apa? Nggak bisa. Jadi orang apa? Besar kepala, betul ya? Tapi Tuhan membesarkan kita. Bisa kita tangkap firman ini. Jadi kalau kita rasakan lu begini, om begini, ingat baik-baik Tuhan membesarkan. Apapun yang kita alami di dalam Tuhan, asal ingat baik-baik. Yang perlu digarisbawahi, di dalam apa tuh? Itu sifatnya membesarkan.
Makanya Daud selalu mengatakan, saya dulu muda, sekarang saya sudah tua. Belum pernah saya lihat keturunan orang benar itu jadi apa dikatakan? Belum pernah. Yakinlah umat Tuhan. Kalau hidupmu terus di dalam Tuhan, walaupun banyak tantangan dan ujian, ingat baik-baik. Tuhan itu sedang membesarkan. Makanya dikatakan dalam Ulangan, engkau tidak ekor, tapi jadi apa? Kondisi mereka pada waktu itu budak di Mesir. Masih sedang berjalan menuju Kanaan, belum sampai di Kanaan. Masih sangat susah mereka, tapi Tuhan katakan, kamu tidak ekor, jadi kepala. Asal engkau memperhatikan firman ini dengan apa? Baik. So yang membesarkan itu Tuhan. Pemulihan itu dari Tuhan. Sehingga maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu terus. Yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang Nah, dia tuh berkualitas. Saya tahu engkau, Yesus Nazaret, yang kudus dari Allah. Tinggal di Nazaret, kota terhina. Tapi kualitasmu beda. Nah, untuk apa? Tinggal di daerah mentereng, tapi kualitas tidak ada. Baca terus. Yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian, Nah, terus. dan kemuliaan, Terus. dan kehormatan Terus. pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Amin. Kok nggak ada yang bilang amin? Yang sudah ngantuknya kita semua? Atau terlalu serius? Terlalu serius om, suara om terlalu kencang kali. Maksudnya dibuat kencang supaya bangun yang sedang apa? Bisa aja sih buat halus-halus. Jadi saudaraku, kita dibesarkan Tuhan di dunia ini, maka jangan takut. Lama-lama begini keliru. Tapi tidak mengapa lah. Namanya Natal, sibuk tadi malam ya kan. Gereja juga begitu. Gitu. Coba kita lihat nomor 3 ini. Itu lahir sebagai raja, catatan saya. Tapi di sebelah kanannya apa? Tersingkir dari dunia. Untuk apa? Loh, gereja tersingkir dari dunia untuk apa? Baca dulu kencang ini, gereja. 3, 2, ya. Saya percaya, bilang. Jadi jangan tahu karena disingkirkan lah, karena ini. Saya tidak didaftarkan lagi di STM kami. Sudahlah, namamu terdaftar di sorga, amin ya. Setelah melayani inilah, sudah dicoret saya dari STM kami. Katakan, pujilah, terpuji Tuhan. Udah dicoret dari situ, terdaftar di mana? Mana yang kita pilih? Betul. Jadi kok mendaftar lagi? Ada loh imam itu mendaftar lagi kita Pak. Makin susah kulihat dunia. Udah makin susah dunia dilihat, makin mendaftar lagi di situ. Apakah salah? Saya nggak bilang salah. Nah kalau begitu kok cari lagi, itulah kerja kita. Daftar coret. Nazaret, gereja. Di situ kita dibesarkan. Saya lihat dulu waktunya. Iya sedikit lagi ya. Itu dikatakan, gereja tersingkir dari dunia untuk terpelihara. Itu dikatakan Tuhan Yesus. Coba kita lihat Yohanes 17. Ayat 14 sampai 18. Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka. Aku telah memberikan firman-Mu kepada Yusuf dan Maria. Yesus itu juga kita. Bagaimana jadinya? Dan dunia membenci mereka. Nah, apa dikatakan? Coba sama-sama dulu kita baca ya nih. Aku telah menerima firman dari Tuhan. Sehingga dunia membenci saya. Kalau sudah kita alami umat Tuhan, kita namanya sudah OTW. Apa itu OTW? On the way, on the track. Jadi jangan bingung. Masa ada orang bingung sudah on the track? Bingung saya sekarang. Kok bingung di jalan? Baca 14. Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka. Ya. Dan dunia membenci mereka. Itu pasti. Itu pasti. Karena apa? Sudah terjadi dua yang berbeda. Dunia ini maunya gelap.
Kita maunya apa? Terang. Pernah kalian tinggal dengan orang? Kalau tidur nggak mau terang, gelap aja. Jadi ketika dia tidur, matikan lampu itu. Datang suami, nyalakan gelap sekali. Jadi ganti-gantian. Dinyalakan suami, dimatikan apa? Dimatikan istri. Itu aja kerja sampai pagi, hanya kerja tuh. Ada kan begitu? Istri matikan gelap. Tuh, datang suami, gelap kali. Nyala lagi. Udah saya matikan tadi kau. Kau ini dinyalakan lagi. Enggak malu ribut gara-gara itu. Kadang-kadang kita begitu. Hal-hal yang sepele aja ribut. Tapi di sini enggak ada lah ya, amin ya. Kita enggak mau ribut ya, amin ya. Loh, amin ini. Kita enggak mau apa? Hanya cuma kembang layang kurang kelapa, ribut. Kembang layang apa ini rasanya? Kok bentuknya enggak bulat, kok kayak apa ini? Ribut. Kalau istri sudah buat kayak apa pun itu makan aja lah. Yang susahnya itu sudah dibuat nih. Malah apa jelek kali. Enggak, kenapa saya buat begini? Udah banyak yang ngantuk. Habis, baca terus. Dan dunia membenci mereka. Nah, dunia membenci mereka terus. Karena mereka bukan dari dunia. Karena mereka bukan dari dunia terus. Sama seperti aku bukan dari Nah dunia. itu makanya dibenci. Sama seperti aku bukan dari dunia. Terus 18 sampai 18. Aku tidak meminta supaya engkau mengambil mereka. Nah, ingat baik-baik. Tuhan tidak mau minta supaya kita jangan menghadapi Nazaret. Hadapi Nazaret. Amin. Amin umat Tuhan. Supaya engkau dibesarkan Tuhan. Supaya kita melihat kemuliaan Tuhan. Hadapi tantangan itu. Hadapi perkara yang seizin Tuhan itu. Tuhan ada. Terus? Tetapi supaya engkau melindungi mereka daripada yang Nah, jahat. saya tidak minta mereka diambil, terhindar dari masalah. Enggak, biar mereka hadapi. Tapi lindungi. Makanya kita diajar berdoa, Bapa kami yang di sorga, apa dikatakan? Didudukkanlah namamu. Apalagi? 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 Di bumi seperti Apa? di bumi seperti dalam kerajaan surga. Apa dikatakan? Hah? Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu terus. Di bumi seperti di sorga terus. Berilah kami pada hari ini. Nah, kalau ini semua hafal kita kan? Karena soal apa? Beri kami makan. Baca terus. Mereka bukan dari dunia. Bukan. Lanjut dulu Bapak Surgawi ini. Berikanlah makanan kami apa? Terus apa lagi? Makanan kami secukupnya. Nah itu. Jangan membawa kami kepada pencobaan terus. Tapi lepaskanlah kami daripada Jauhkanlah kami dari apa? yang jahat. Nah itu. Itu doa Tuhan Yesus. Saya tidak minta mereka terhindar dari persoalan-persoalan dunia. Tetapi yang diminta Yesus, lindungi. Itu diminta di sini. Tujuannya sampai nanti pada kemuliaan. Sehingga Yesus dikatakan Nazaret, lompat ini bagian terakhir, saya tidak baca lagi. Supaya ini penting. Nazaret, nomor 8. Nomor 8. Nah, Nazaret. Mengacu pada tunas, bahasa Ibrani dikatakan netzer. Itu ada di dalam Yesaya 11 ayat 1. Tunas. Apa itu tunas? Ranting yang keluar dari tunggul. Itu. Saya mau jelaskan. Sebab dia dikatakan tunas Daud. Ranting yang keluar dari tunggul. Apa itu tunggul? Yaitu sisa dari sebuah pohon yang sudah ditebang. Pohon kan tebang. Bahasa Batak apa? Tebang. Kalau sudah dikatakan tuko, ini dan merupakan pangkal batang dengan akar yang masih tertanam di tanah. Betul ya? Betul. Akar masih tertanam di tanah, namun sudah apa? Mati. Sehingga disebut apa? Tunggul, tuko. Itulah. Apa yang dimaksud?
Yesus ini tunas Daud, yang keluar dari tunggul Isai ayah Daud. Nah, ketika Yesus lahir, cepat ya, ketika Yesus lahir, tahta Daud sudah terguling, tidak ada lagi, malah sudah hilang. Hanya kenangan. Sudah terguling, sudah hilang sejak keluar dari Babel. Sehingga Yesus ini ia sangat terhina dan dibesarkan dalam penghinaan. Namun daripadanya bertumbuh kembali kerajaan Daud sampai kepada kekekalan. Amin ya. Itu makanya dikatakan tunas Daud. Kita ini pun tunas Daud. Amin ya. Bertumbuh dari yang tidak harapan sampai kepada pengharapan. Haleluya. Amin. Amin umat Tuhan. Ini ayat terakhir. Yesaya pasal 6 ayat 13. Dan jika di situ masih tinggal 1/10 dari mereka, mereka harus sekali lagi ditimpa kebinasaan. Terus. Namun keadaannya akan seperti pohon beringin dan pohon jawi. Inilah kerajaan Daud. Oh, sudah habis. Hanya seperti pohon-pohon jawi-jawi, enggak terurus lagi. Terus. Yang tunggulnya tinggal berdiri pada waktu Nah, ditemah. tunggulnya tinggal berdiri, sudah mati. Ini pohon sudah, akarnya pun sudah mati. Namun apa yang terjadi? Dan dari tunggul itulah akan keluar tunas yang kudus. Makanya disebut apa? Nazaret. Yesus Nazaret. Kita katakan, Tuhan saya sangat terhina, gak ada harapan. Dari kehidupan yang seperti ini kalau engkau alami, lakukan firman Tuhan, akan tumbuh pengharapan. Akan tumbuh tunas Daud. Satu ayat lagi, pasal 9 ayat 5. Sebab seorang anak telah lahir untuk Haleluya. Coba kita pikir. Dari tunggul yang sudah mati seakarnya, tapi memang masih di bawah tanah, dikatakan, sebab seorang anak telah lahir untuk kita, terus? seorang putra telah diberikan untuk kita. Terus? Lambang pemerintahan ada di atas. Amin, dia, terus? Dan namanya disebutkan orang, penasehat ajaib, Penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Allah yang kekal, Bapa yang kekal, Raja damai. Raja damai. 6. Besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tata Daud dan di dalam kerajaannya. Terus? Karena ia mendasarkan dan mengokohkannya Terus? dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selamanya. Haleluya, terus? Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Cemburu daripada Yesus Allah yang sudah dirusak oleh iblis. Dia mengerjakan perkara luar biasa. Mari umat Tuhan, kiranya Roh Kudus menolong. Dari 3 berita Natal ini, ingatlah lebih baik kesimpulannya, tampilkan nomor 14. Baca sama-sama, 3, 2, iya. Lebih kencang lagi, 3, 2, iya. Satu lembar lagi. Baca kencang, 3, 2, iya. Ini kencang ini, lanjut, 3, 2, ya. Sorak. Kita berdiri semua.